Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah kajian rahimani wa rahmatullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tidak lupa marilah kita kembali memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore kali ini, meskipun dalam kondisi hujan, akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk kembali bertemu, duduk bersama di dalam majelis ilmu ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tersurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu jamaah kajian rahimakumullah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Insyaallah pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, dan pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas yaitu berkaitan dengan adab bersin dan menguap. Nah, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya bersin, yang namanya menguap. Dan di dalam Islam ini telah diajarkan adab-adab bagaimana yang seharusnya kita lakukan ketika bersin, demikian pula ketika kita menguap. Dan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Dan tentunya ketika kita mempelajari tentang masalah ini secara khusus dan umumnya belajar agama, tujuan kita adalah untuk kita amalkan. Karena kalau seandainya kita cuma sekedar tahu saja tetapi tidak kita amalkan, maka ilmu yang kita miliki itu tidak ada manfaatnya. Ilmu yang bermanfaat yaitu yang membuahkan amal, bukan cuma sekedar tahu. Kalau cuma sekedar tahu bahkan hafal dalil-dalilnya, tetapi secara prakteknya nol, tidak diamalkan, maka ini ilmunya tidak bermanfaat. Maka seyogyanya ketika kita belajar kemudian kita tahu, meskipun itu hanya sedikit, lebih baik kemudian kita amalkan. Dan inilah apa tujuan kita dalam belajar agama. Jadi bukan cuma sekedar cari tahu, tapi lebih dari itu, yaitu kita ingin mengamalkannya. Nah, baik, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang adab-adab di dalam bersin. Apa saja adab yang mesti kita jaga ketika kita bersin? Yang pertama yaitu bahwasanya tasmiyatul adis hakun alal muslim. Jadi mendoakan orang yang bersin ini adalah merupakan hak setiap muslim. Ini yang perlu kita ketahui. Mendoakan orang yang bersin itu dengan doa yarhamukallah, ini adalah merupakan hak setiap muslim. Ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hakul muslim alal muslim khamsun, dalam riwayat yang lain sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 5
atau dalam riwayat yang lain ada 6. Yaitu apa? Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama, apabila engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Ini hal yang pertama. Kemudian wa idza da'aka fa'ajibhu. Dan apabila dia mengundang dalam acara walimah, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Ini ada hak yang kedua. Kemudian wa idza istansahaka fansahhu. Dan apabila dia minta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia. Ini hak yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang berkaitan dengan pembahasan kita, wa idza atasa fahamidallah. Apabila dia bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fasyammidhu, maka doakanlah itu dengan doa yarhamukallah. Kemudian wa idza marida, apabila dia sakit, fa'udhu, maka jenguklah. Ini hak yang kelima. Kemudian wa idza mata fattabi'hu. Dan apabila dia meninggal maka iringilah jenazahnya. Ini 6 hak saudara kita. Dan dulu pada awal kajian kita, kalau tidak salah kita pernah bahas hadis ini ya, 6 hak saudara kita. Yaitu apabila bertemu kita ucapkan salam. Kemudian apabila dia mengundang kita undangan walimah maka kita penuhi undangannya. Kemudian yang ketiga, apabila dia minta nasihat maka kita nasihati. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka kita doakan ya yarhamukallah. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit maka kita jenguk. Dan yang keenam, apabila dia meninggal maka kita iringi jenazahnya. Nah, dan di antara hak dari saudara kita, yaitu kata Nabi, apabila dia bersin kemudian menyebut nama Allah maka syammidhu, yaitu doakan dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mendoakan dengan doa yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin itu adalah salah satu di antara hak saudara kita. Maka sayukiana itu kita penuhi. Nah, kita penuhi kalau ada saudara kita yang bersih. Nah, baik. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab yang perlu kita perhatikan yaitu ayyahmadal adis rabbah. Nah, orang yang bersin itu hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Jadi ketika bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Nah, ada sebagian di antara saudara-saudara kita kalau bersin bukannya mengucapkan alhamdulillah malah tahu. Ada yang seperti ini ya. Dan ucapan-ucapan yang lainnya. Nah, kira-kira apa manfaatnya? Sama-sama kita menggunakan lisan kita, menggunakan mulut kita, sama-sama mengucapkan sesuatu. Nah, daripada mengucapkan tahu, tempe, gado-gado, bakso, lebih baik apa? Alhamdulillah. Jelas ini adalah apa? Ibadah, zikir yang tentunya ada pahalanya. Nah, dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah. Ini kata Nabi. Ini perintah Nabi. Kalau ada orang bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Nah, kenapa? Karena namanya bersin ini adalah salah satu nikmat.
nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kita merasa ketika kita bersin, kita pernah merasakan gimana nikmatnya. Lain halnya ketika terasa bersin tapi malah nggak jadi-jadi. Nah, kayaknya ada yang kurang. Nah, maka ketika kemudian bersin, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nah, baik, kemudian jamaah rahimani wa rahmatullah, ketika bersin tadi mengucapkan alhamdulillah, apakah boleh lebih dari itu? Nah, apakah boleh lebih dari alhamdulillah? Nah, jawabannya yaitu dibolehkan sepanjang itu mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yaitu dibolehkan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi ada tambahannya ala kulli hal. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud dari Abu Hurairah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi ala kulli hal." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka hendaknya dia mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini ada tambahan ala kulli hal. Artinya apa? Artinya yaitu segala puji bagi Allah ala kulli hal, dalam segala kondisi. Dalam segala kondisi. Jadi segala pujian bagi Allah dalam segala kondisi. Nah, ini juga diajarkan oleh Rasulullah, maka boleh kita tambahi alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, baik. Kemudian bagaimana kalau ditambah yang lainnya? Misalkan, wah, kalau cuma alhamdulillah tak nggak mantap, tambahi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai waladhdallin. Atau dengan tambahan yang lain. Nah, maka yang seperti ini sayangnya apa? Tidak dilakukan. Nah, kita cukup mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Meskipun niatnya baik, wah ini kan bacaannya lebih panjang lebih baik. Nah, baik. Nah, jadi yang terbaik adalah mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Jadi agama itu bukan cuma mengikuti perasaan kita, tetapi agama itu mengikuti dalil. Ada nggak dalilnya yang menyatakan seperti itu? Kalau ada ya kita lakukan, kalau enggak ya kita tinggalkan. Kita alhamdulillah, ya cukup alhamdulillah, kalau tambah alhamdulillah ala kulli hal. Nah, karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Ibnu Umar, diriwayatkan bahwasanya anna rajulan atasa ila jambihi, bahwasanya ada seorang yang bersin di sisi Abdullah bin Umar. Nah, faqala, kemudian orang tadi mengucapkan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kemudian ditambah dengan wassalamu ala rasulillah. Jadi ditambah dengan sholawat dan salam untuk Rasulullah. Membaca sholawat, membaca salam untuk Rasulullah adalah amal ibadah yang baik. Nah, tetapi ketika ini dikhususkan dalam keadaan tertentu, yaitu ketika bersin, yang itu nggak ada contohnya dari Nabi, dan ini dilakukan di dekatnya Ibnu Umar, maka faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar berkata, wa ana aqul alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Nah, dan aku mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, wa laisa hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Umar mengatakan bukan demikian Rasulullah mengajarkan kita dulu. Jadi enggak ada tambahan seperti itu. Kata sahabat Ibnu Umar, allamana an naqul, Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah,
sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sebelumnya. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah alhamdulillah, atau kalau mau ditambah alhamdulillah ala kulli hal. Nah, ya, ini tidak lebih dari itu. Baik, kemudian yang berikutnya di antara adab dalam berkaitan dengan bersin yaitu la yusammit man lam yahmadillah, yaitu tidak perlu mendoakan orang yang tidak mengucapkan alhamdulillah. Nah, tadi kan kalau ada orang yang bersin, maka hendaknya kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka orang yang mendengar mendoakan, mentasmid, mendoakan dengan doa yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini berlaku bagi orang yang bersin kemudian membaca alhamdulillah. Tetapi kalau dia bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, apalagi malah mengucapkan tahu, tempe dan yang lainnya, maka tidak perlu kita doakan dia dengan yarhamukallah. Ini sebagaimana diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan, atasa rajulani inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersin di dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang yang bersin di dekatnya Nabi, sama-sama bersin di dekatnya Nabi. Fasammata ahadahuma wa lam yusammit al-akhar. Maka Nabi mendoakan yang satu dan tidak mendoakan yang lain. Jadi pada yang pertama Nabi mengatakan yarhamukallah. Sementara pada orang yang kedua Nabi enggak mengucapkan apa-apa. Maka faqala alladzi lam yusammithu, maka kemudian orang yang tidak didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, atau safulan fasamatitahu fa atastu falam tusabbitni. Ya Rasulullah, tadi si fulan bersin, engkau mendoakannya dengan yarhamukallah. Gantian aku yang bersin, kenapa engkau enggak mendoakan aku? Nah, maka Nabi mengatakan, hadza hamidallah ta'ala. Nah, orang ini tadi bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Wa innaka lam tahmadillah ta'ala. Sementara engkau tadi tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini alasan Nabi. Ya, kenapa Nabi membedakan sama-sama bersin kok yang satunya didoakan, yang satunya enggak didoakan? Nah, apa sebabnya? Karena yang didoakan oleh Nabi karena dia membaca alhamdulillah, maka doakan yarhamukallah. Sementara yang satunya enggak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak didoakan. Ini menunjukkan bahwasanya yang didoakan dengan doa yarhamukallah itu hanya orang yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, kemudian juga di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza atasa ahadukum fahamidallah fashammituhu. Nah, kata Nabi apa? Apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, fasammituhu, maka doakanlah dia. Ini perintah Nabi. Kalau tadi pada riwayat sebelumnya praktek Nabi. Jadi Nabi praktek mendoakan orang yang mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Nah, kalau ini perintah Nabi. Kalau ada salah seorang di antara kalian yang bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, doakan dia dengan doa yarhamukallah. Fa in lam yahmadillah, tetapi kalau dia enggak memuji Allah, enggak mengucapkan alhamdulillah, fala tusammituhu, maka janganlah kalian mendoakannya dengan doa yarhamukallah. Nah, ini dua riwayat yang menunjukkan apa? Yang didoakan itu hanya yang mengucapkan alhamdulillah. Baik, kemudian yang berikutnya jamaah rahimani wa rahmatullah, di antara adab yang perlu diperhatikan yang lain yaitu yustahabu likulli man sami'a ay yaqula lahu yarhamukallah
au yarhamukumullah au rahimakumullah wa yustahabu lil atis ba'da dzalika an yaqula yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, jadi kalau ada orang yang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, kemudian saudaranya mengucapkan yarhamukallah atau yarhamukumullah, maka hendaknya orang yang bersin setelah itu ganti mendoakan, yaitu apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, jadi yang bersin alhamdulillah, yang mendengarkan yarhamukallah. Kemudian yang bersin ganti doakan lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu, wa yuslih balakum, dan Allah memperbaiki keadaanmu. Nah, jadi ganti apa? Mendoakan. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi, budaknya Ibnu Umar. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Umar, annahu qala, bahwasanya Ibnu Umar berkata, idza atasa ahadukum faqila lahu yarhamukallah yaqulu yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Apabila, jadi Ibnu Umar mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian ada yang mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya dia mengatakan yarhamunallah wa iyyakum, semoga Allah merahmati kita dan merahmati kalian. Yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kita, mengampuni kami dan kalian. Nah, di sini ada doa apa? Yaghfirullahu lana wa lakum. Maka dibolehkan juga ketika menjawab tadi, mendoakan orang yang mendoakan kita, yahdikumullah wa yuslih balakum, au yaghfirullahu lana wa lakum. Diboleh juga yaghfirullahu lana wa lakum, semoga Allah mengampuni kita dan mengampuni kami dan kalian. Nah, jadi boleh ya, ada tambahan yang seperti itu. Nah dan kemudian jamaah rahimani warahmatullah, dalam riwayat yang tadi disebutkan dari Abu Hurairah, riwayat sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, atau hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah, kemudian hendaknya temannya mengucapkan yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah, kalau orang tadi mengucapkan yarhamukallah, falyaqul, maka hendaknya orang yang bersin mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, ini dalil yang menunjukkan apa? Orang yang bersin ganti doakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ada satu riwayat dari Abu Dawud, bahwasanya dikisahkan pernah beliau naik kapal sudah berangkat meninggalkan dermaga ya. Kapalnya sudah berangkat tapi belum jauh. Nah, kemudian ketika dia sudah di atas kapal, dengar orang bersin di pinggir di dermaga ya. Bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Daud? Nah, beliau nyewa skoci, kapal kecil ya. Kapal kecil, kemudian turun, kemudian beliau minggir ke dermaga tadi, sampai dermaga dekati orang yang bersin tadi, ucapan yarhamukallah. Nah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu balik lagi ke kapal, lanjutkan perjalanan. Nah, jadi cuma ingin apa? Ucapan yarhamukallah. Nah, beliau apa? Rela nyewa skoci tadi, turun ke pinggir, kemudian kembali lagi ke kapal. Nah, kemudian beliau ditanya, kenapa kok melakukan seperti itu? Beliau jawab apa?
bahwasanya beliau ingin mendapatkan doa orang tadi. Apa doanya? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, ini yang diharapkan oleh Abu Daud, agar kita didoakan tadi. Nah, maka ini penting ya. Jadi ketika ada orang bersin ucapkan alhamdulillah, jangan ragu-ragu, kita doakan ya rahmukallah. Agar apa? Agar dia kembali mendoakan kita. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, semoga Allah memberikan hidayah padamu dan memperbaiki keadaan. Nah, siapa tahu doa orang tadi adalah doa yang mustajab, yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita nggak tahu, maka kita manfaatkan ya. Kalau ada kesempatan didoakan oleh orang, ya apa salahnya kita ambil manfaat kesempatan tersebut. Nah, baik, kemudian yang berikutnya di antara adab dalam berdoa yaitu apabila bersin maka hendaknya dia meletakkan tangannya atau pakaiannya pada mulutnya, dan hendaknya dia mengecilkan suaranya. Nah, ini juga adab yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau bersin, ditutupi mulutnya dengan tangan atau dengan baju atau dengan tisu atau yang lainnya, dan suaranya itu dikecilkan. Jangan malah di pol-pol kayak biar tetangganya semuanya dengar ya. Nah, ya, sengaja bersinnya dikeraskan sampai satu RT dengar semua. Nah, bukan seperti itu. Harusnya apa? Dikecilkan suaranya. Ini sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu bi yadihi aw bi thawbihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersin maka beliau menutup wajahnya dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Wa wadda biha sautahu, dan beliau melirihkan suaranya. Jadi diminimalkan suaranya. Jadi bukan dikeras. Ini yang biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya ini yang kita contoh. Nah, baik, kemudian jamaah rahimani wa rahimakunallah. Dan sekarang bagaimana kalau bersinnya berulang-ulang ya? Bukan cuma sekali, 2 kali atau 3 kali atau bahkan lebih dari itu. Nah, maka idza taqarrara al-atas min insani mutatabi'an fasunnah an yusammitahu likulli marratin illa an yablugha 3 marrat. Jadi apabila orang bersin tersebut berulang-ulang, maka disunahkan untuk mendoakannya setiap kali bersin. Haji, alhamdulillah, kita doakan ya rahmukallah. Dia doakan lagi ya yahdikumullah. Nanti bersin lagi, dia mengucapkan alhamdulillah, kita doakan ya rahmukallah. Dia mendoakan lagi ya yahdikumullah yuslih balakum. Terus seperti itu sampai 3 kali. Nah, sampai 3 kali. Nah, kalau sudah lebih dari 3 kali berarti dia sedang sakit. Dia sedang dalam kondisi tidak normal, dan flu. Nah, maka doakan agar dia sembuh. Nah, jadi maksimal sampai 3 kali. Nah, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salamah bin Aqwa. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atasa indahu rajulun. Itu ada seorang yang bersin di dekat Nabi. Faqala lahu, maka kemudian Nabi mengucap ya rahmukallah. Tsumma atasa ukhra, kemudian bersin lagi. Faqala lahu, kemudian Nabi mengatakan ar-rajulu maskum. Nah, jadi mengucap ya rahmukallah terus bersin terus. Nggak berhenti. Maka kemudian Nabi mengatakan, oh, orang ini sedang flu. Ya, sedang flu. Maka kalau sedang flu berarti dia sakit. Kalau sakit doakan agar sembuh, syafakallah. Dan doa-doa yang lainnya. Nah, baik, kemudian dalam riwayat yang lain, dari diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dari Salamah ibn Aqwa juga, beliau mengatakan atasa rajulun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana syahidun.
ada seorang yang bersin di sini di dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku menyaksikannya. Maka Nabi mengucapkan ya rahmukallah. Tsumma atas asanya. Habis salisah kemudian dia bersin yang kedua dan ketiga. Faqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kemudian Nabi mengatakan ya rahmukallah ada rajulun mas'ub. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa? Ini adalah orang yang sedang sakit flu. Nah, ini menunjukkan apa? Didoakan ya rahmukallah sampai 3 kali. Kalau lebih dari itu maka berarti dia sedang sakit. Nah, baik. Nah, ini diantara adab dalam bersin. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya tentang adab tasawuf, adab di dalam menguap. Nah, kita juga sering menguap ya, apalagi kalau sedang ngantuk ya. Nah, maka demikian pula ketika menguap pun ada adab-adabnya. Yang pertama yaitu raddat tasawuf mastata'. Yang pertama yaitu menahan, menguap semampunya. Jadi ditahan. Ya. Jadi ketika menguap ditahan, jangan kok malah dibuka lebar-lebar, apalagi sampai mengeluarkan suara keras ya. Bukan seperti itu, tapi ditahan. Nah, ini sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi mengatakan innallaha ta'ala yuhibbu at-tash wa yakrahu at-tasa'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suka utos, yaitu menyukai bersin, wa yakrahu at-tasa'ub, dan membenci tasa'ub, menguap. Jadi Allah suka kalau ada orang bersin dan membenci kalau menguap. Faida atau sa'atukum fahamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu ayyakula lahu yarhamukallah. Maka apabila salah seorang di antara kalian bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka bagi setiap muslim yang mendengarnya hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Ini kalau bersin. Wa amma tasa'ub, adapun kalau dia menguap, kata Nabi apa? Fa inna ma huwa minasyaiton. Sesungguhnya itu dari syaitan. Nah, jadi setan itu suka kalau melihat orang menguap. Nah, karena orang dalam keadaan menguap itu kondisinya jelek ya. Nah, ini disukai setan. Fa idza tasaba ahadukum, ini kata Nabi. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, falyarudda mastata'a, maka hendaknya dia tahan semampunya. Jadi menahan semampunya maksudnya itu ditahan dengan menutup mulutnya. Nah, kalau itu masih tidak mampu, ditutup mulutnya tetap karena sudah ngantuk banget misalkan, maka hendaknya dia tutup mulutnya dengan tangannya. Ini maksud yang dimaksud dengan hendaknya dia menahan semampunya. Jadi coba mulutnya ditahan dengan buka. Kalau tetap nggak mampu, ditutupi dengan tangan. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa inna ahadakum idza tasa'aba wahika minhu syaitan. Karena sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian itu menguap, maka setan tertawa. Setan menertawainya. Ya, setan tertawa karena itu karena gembira dengannya. Nah, gembira kenapa? Karena tadi berubahnya wajahnya jadi jelek, kemudian dia bisa masuk ke dalam tubuh orang tersebut melewati mulutnya. Maka setan gembira kalau ada orang menguap, apalagi kalau menguapnya lebar-lebar nggak ditutup. Apalagi baru bangun tidur lagi menguap di dekatnya orang. Dan ini sering ya, pas sholat subuh ya, sholat subuh di masjid, bangun tidur nggak gosok gigi, sholat jejer, ngap-ngap nggak ditutupi lagi. Nah, ini yang disukai setan suka hal seperti ini.
dan ini juga mengganggu sebelahnya. Nah, maka tadi kalau kita menguap harusnya tahan, tutup mulutnya. Kalau nggak mampu, maka tutupi dengan tangan. Nah, maka di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyumsik biyadihi ala famihi." Nah, apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tutupi dengan tangannya pada mulutnya. Ya, ditahan dengan tangannya. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhulu, karena sesungguhnya syaitan itu masuk. Jadi kalau menguap, buka, mangap, nggak ditutupi, maka setan masuk. Maka biar nggak masuk ditutup. Nah, baik. Nah, kemudian bagaimana kalau sedang sholat? Bagaimana kalau sedang sholat nguapnya? Karena kadang ya kita namanya nguap kan kadang nggak, bukan sesuatu yang kita inginkan ya, kita berusaha nggak nguap tapi ya tetap nguap. Nah, sementara kadang kita sedang sholat, maka bagaimana? Tidak mengapa ya, kita tutupi dengan tangan kita. Nah, meskipun pada asalnya dilarang kita menutupi mulut ketika sedang sholat, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadri fis shalah wa an yughattir rajul fahu. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang di dalam salat, di antaranya apa? Nabi melarang ayyughattir rajul fahu. Di dalam salat Nabi melarang seseorang menutupi mulutnya. Ya, kalau pas salat dilarang menutupi mulutnya dengan masker, dengan apa saja. Nah, termasuk dengan tangan. Ini asalnya dilarang, makruh hukumnya. Nah, tetapi kalau sedang menguap, maka ini termasuk dibolehkan karena ada kebutuhan. Sama seperti kalau ketika dalam kondisi wabah penyakit seperti dulu corona ya. Nah, maka boleh kita sholat dengan menggunakan masker dan menutup mulut kita. Kenapa? Karena ada hajat, ada kebutuhan. Nah, sama juga ketika orang sedang sholat kemudian menguap, maka itu boleh ditutupi dengan tangan. Agar apa? Agar setan nggak masuk. Dan ini dibolehkan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan juga Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum fis sholati." Ya, apabila salah seorang di antara kalian menguap di dalam sholat. Ini ada keterangan di dalam sholat. Nabi mengatakan, "Falyadha yadahu ala fi." Maka hendaknya dia letakkan tangannya pada mulutnya. Kenapa? Fa inna syaitan yadkhulu ma'at tatsa'ubi. Karena setan masuk bersamaan dengan orang tadi menguap. Ya, jadi ini ada keterangan apa? Di dalam sholat. Kalau sedang sholat kemudian menguap, maka Nabi perintahkan untuk menutupi mulutnya. Jadi jangan dibiarkan membuka. Nah, jadi menutupi mulut ketika menguap ini baik ketika tidak sholat, demikian pula ketika sedang sholat. Jadi tidak makruh ketika sedang sholat kemudian dia menutupi mulutnya karena menguap. Baik. Nah, kemudian di antara adab dalam menguap yang perlu kita perhatikan yaitu adamu raf'is saut bit tasa'ud. Tidak mengeraskan suara ketika menguap. Nah, ada sebagian orang yang kalau menguap dikeraskan, wah, sampai yang lainnya dengar. Nah, padahal hasilnya bagaimana? Harusnya dikecilkan, dilirihkan suara. Nah, bagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasa'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a." Apabila salah seorang di antara kalian menguap, maka hendaknya dia tahan semampunya.
hendaknya dia tahan semampunya. Fa inna ahadakum idza qala dhahika minhu syaitan. Karena kalau dia ketika nguap itu mengucapkan maka apa kata Nabi? Dhahika minhu syaitan, maka setan menertawainya. Bahkan ketika orang nguap kemudian mengucapkan jadi sampai bersuara. Nah, maka hendaknya apa? Ditahan. Bagaimana tadi cara menahannya? Ditutup mulutnya. Kalau nggak mampu, maka ditutupi dengan tangan. Jadi jangan dibiarkan membuka, apalagi sampai mengeluarkan suara. Nah, karena ini disukai oleh syaitan. Nah, ini jamaah rahimakumullah di antara adab-adab yang perlu kita perhatikan, yaitu ketika kita menguap. Demikian pula sebelumnya kita sudah bahas itu tentang adab ketika kita bersin. Baik, barangkali demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah bagi kita semua sehingga kita dimudahkan untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Demikian, semoga bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ustaz. Yeah. Tadi nggak dibahas bersin di dalam sholat. Yeah. Ya, jadi mohon penjelasannya. Nah, baik, ada pertanyaan bagaimana kalau bersin di dalam sholat. Nah, baik, kalau bersin di dalam sholat maka kita tidak dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya, tetap kita melanjutkan sholat kita. Demikian pula yang mendengar tidak diperintahkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, ada seorang sahabat yang baru masuk Islam ya. Saya lupa namanya ya. Nah, jadi ketika itu dia ikut sholat bersama para sahabat. Kemudian ada yang bersin. Nah, kemudian dia mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya, para sahabat ingin apa? Mencegah orang ini. Maka kemudian para sahabat melirik orang ini. Tapi justru orang ini malah berkata kepada para sahabat tadi, ngapain lihat-lihat? Ini baru masuk Islam, nggak tahu kan? Kalau dilarang bicara dalam sholat. Nah, ngapain lihat-lihat? Kemudian para sahabat pun menepuk-nepuk pahanya. Nah, maka dia paham, oh maksudnya suruh diam, artinya beliau diam. Nah, kemudian setelah selesai sholat, maka kemudian Nabi memberikan nasihat kepada orang tadi dengan menyampaikan bahwasanya ini sholat nggak boleh bicara ketika sholat. Nah, ini menunjukkan apa? Jadi nggak perlu kalau kita sedang sholat kemudian bersin, yang bersin nggak mengucapkan alhamdulillah, demikian pula yang mendengar tidak mengucapkan yarhamukallah. Wallahu ta'ala